Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Kita telah sampai pada penjelasan faedah terkait dengan wahyu pertama dan wahyu kedua yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama yaitu surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dengan turunnya wahyu pertama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Beliau diangkat sebagai nabi. Dan dengan wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini dengan turunnya wahyu kedua ini beliau diutus, yakni beliau diangkat sebagai Rasul. Telah panjang lebar kita jelaskan tentang wahyu, makna masing-masing ayat. Silakan dimurojaah kembali, didengar kembali pelajaran yang telah lalu. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang fawaid yang dipetik dari wahyu pertama dan wahyu kedua. Penyebutan fawaid dari wahyu pertama, kita telah sampai pada poin ke-10. Ya, ini terakhir kemarin kita bahas adalah poin ke-10. Maka faedah berikutnya yang ke-11. Al-hadiyata asyrah. Anna dzikra bil qalbi wal lisan afdal min adzikr bil qalbi wahdah. Bahwa berzikir dengan hati dan lisan itu lebih utama dibandingkan berzikir dengan hati semata. Ya, karena ini diambil dari Iqra. Karena Iqra itu, membaca itu diikuti dengan lisan. Gerakan lisan. Ya. Sehingga zikir yang tentu zikir itu dengan qalbu, itu pasti. Ya. Maka kalau itu diikuti dengan lisan, maka ini afdal. Ya, karena lebih afdal. Karena itu dalam salat kita diperintah membaca qiraah. Ya, dalam salat kita diperintah untuk membaca, sehingga enggak cukup hanya di qalbu saja. Ya, harus diikuti dengan gerakan lisan. Ya, kalau salat itu enggak bisa diam tok di sininya, lisannya. Diam tok. Loh kamu? Ya, aku membaca di qalbu. Tidak. Karena diperintah adalah membaca. Itu di samping qalbu diikuti dengan gerakan lisan. Karena itu para sahabat yakin dan tahu dan yakin bahwasanya Nabi sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca doa yang disebut oleh para ulama dengan doa istiftah. Para sahabat tahu. Kenapa? Dari gerakan
lihyahnya beliau, yang berarti karena lihyah bergerak berarti apa? Lisan atau bibir bergerak. Nah, para sahabat berarti tahu beliau baca. Cuma baca apa? Nah, mereka tanya, para sahabat tanya, apa yang kau baca ya Rasul sebelum membaca Al-Fatihah? Nah, taib, sehingga dari perintah Iqra itu bisa diambil adanya bil qalb wal lisan, hati yang diikuti dengan lisan. Nah, zikir yang dengan qalbu dan lisan afdal dibandingkan zikir sekedar dengan qalbu. Nah, Atsaniyata asyra al-hathu ala tawadhu' liqaulihi min alaq. Dorongan untuk tawadhu'. Kenapa? Karena Allah mengatakan min alaq, yakni manusia itu diciptakan dari alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yani inilah asal penciptaan kamu, wahai manusia. Kalian diciptakan dari sesuatu yang hina, jelek. Enggak ada gunanya apa dari segumpal darah itu. Namun dari situlah Allah ciptakan. Ya, makanya manusia, kalian jangan sombong. Tawaduklah kalian. Ingat asal penciptaan kalian ini. Nah, sehingga seorang apabila mengingat asal ciptaannya ini, maka ini akan mendorong dia untuk tawadhu'. Al-thalithata asyra fihi ma'na i'rif nafsak ta'rif rabbak. Ya. Faedah yang ketiga dan yang ke-13 adalah di sini terdapat makna kenalilah dirimu, niscaya kamu kenal Rabbmu. Ya, kamu kenal dirimu ini manusia, makhluk. Ya. Maka di sana ada Khalik. Kalau kamu makhluk, maka ada Khalik. Nah, kenali dirimu bahwa dirimu adalah makhluk. Maka kamu akan kenal bahwa di sana ada Al-Khalik. Ya. Kenali dirimu bahwa kamu hina, serba kurang, tak sempurna. Maka engkau kenal Rabbmu, penciptamu. Dialah yang maha mulia, maha agung, maha besar, dan maha sempurna dalam segala sisinya. Dalam segala sisinya tak ada kekurangan sedikit pun dan tak serupa dengan makhluknya. Maka kalau engkau kenal dirimu, engkau akan kenal Rabb, pencipta. Engkau mengenali kekuranganmu, engkau akan mengenal kesempurnaan Rabbmu. Ar-rabi'ata asyra ma'na anna al-ilma wal iman makanuhuma man ibtaghahuma wajadahuma ila yaumil qiyamah. Faedah yang ke-14, bahwa ilmu dan iman kedudukannya adalah barang siapa yang mencarinya, dia pasti akan mendapatkannya ila yaumil qiyamah. Inilah ilmu, inilah iman. Ya. Barang siapa yang mau mencarinya, ini kedudukan ilmu dan iman, harus cari. Ya. Ya, ini dari mana ya akhwan? Adanya perintah Iqra, membaca. Ya, membaca. Dan telah kita sebutkan pada uraian tentang wahyu pertama ini bahwa perintah Iqra yang pertama itu kaitannya dengan ayat al-kauniyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah.
Sedangkan perintah Iqra yang kedua itu kaitannya dengan al-ayat asy-syar'iyyah. Di sinilah ilmu, di sinilah iman. Ya, engkau akan dengan membaca al-ayat al-kauniyah kamu mendapatkan ilmu. Ya, dengan membaca al-ayat asy-syar'iyyah engkau akan mendapatkan iman. Al-khamisata asyrah raja'u fadlihi li ajli ma taqaddam min fadlihi. Yang ke-15 mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala li ajli ma taqaddam min fadlihi, karena apa yang telah lalu dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat Allah taala yang telah lalu. Ya. Maka kalau engkau menyadari Allah telah memberikan nikmat yang besar itu, maka engkau akan berharap nikmat Allah yang berikutnya. Yakni sebagaimana Khadijah bintu Khuwailid yang berhujjah bahwa yang datang kepada Nabi itu adalah wahyu dan kebenaran. Dengan apa? Dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah jaga beliau dengan akhlak itu terjaga dari segala kebiasaan jahiliyah. Termasuk apa? Penyembahan berhala. Beliau sama sekali tidak pernah meletakkan dahinya sujud kepada berhala. Nah, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau pun akhlaknya terjaga. Nah, karenanya Khadijah langsung berhujjah dengan segala akhlak yang dimiliki oleh Rasul ini, bahwa Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Allah tidak akan menyesarkan Anda, wahai Rasul. Sehingga yang datang ini adalah fadilah berikutnya yang Allah berikan kepada Anda. Sehingga dari fadilah yang telah lalu, kita bisa berharap fadilah yang berikutnya. Tentu saja apabila seorang memang bisa mensyukuri nikmat itu. Karena memang nikmat itu apabila disyukuri, itu nikmat itu akan terus ada pada kita dan bahkan bertambah. Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, tidak pandai bersyukur bahkan mengingkari nikmat itu, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, yang dikatakan oleh para salaf bahwa kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat kamu semakin dekat kepada Allah, maka itu musibah. Dapat nikmat, seharusnya seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia gunakan untuk mentaati Allah Ta'ala. Namun ini semakin dapat nikmat, semakin jauh, semakin sibuk, semakin lupa. Maka ini kata salaf, baliyah, bencana. Sehingga dapat tambahan nikmat, hakikatnya mendapat tambahan bencana. Na'udzubillah minal khuzlan. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penelantaran. Itu hakikatnya Allah telantarkan kita. Tidak Allah tolong, tidak Allah bela. Allah sengsarakan kita. As-sadisata asyrah li sifatihi li kaunihi al-akram. Yang ke-16 demikian tertulis di sini li sifatihi. Mungkin wallahu alam ada kata yang gugur sebelumnya, yakni al-ma'rifah li sifatihi, mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Li kaunihi al-akram. Karena Allah itu al-akram. Maha pemurah.
Sebagaimana di ayat Iqra wa rabbukal akram. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sifat-sifatnya. Memperkenalkan nama dan sifat-sifatnya. Maka kita pun mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifat tersebut. Yang itu semua adalah sifat-sifat kesempurnaan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk sama sekali. As-sabi'ata asyra al-jam'u bainal khalqi wat ta'zim. Ya. Yang ke-17, Allah memadukan di wahyu pertama ini antara penciptaan dan pengagungan. Ya, ini sifatnya yang mencipta sebagai Khalik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan pengagungan di mana Iqra wa rabbukal akram. Ada ta'zim. Nah. Sehingga Allah Ta'ala sebagai Khalik, maka dia berhak untuk diagungkan. As-saminata asyra ad-dilalah ala tauhid. Di sini terdapat bukti, petunjuk yang membuktikan adanya tauhid. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Termasuk Allah menciptakan kamu. Ya. Dan ketika menciptakan kamu, Allah ciptakan dari sesuatu yang hina. Kemudian Allah muliakan, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini Allah sebutkan salah sifatnya bahwa dia pemurah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dari yang bahan yang rendah dan hina itu, Allah muliakan dengan apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan pada manusia sesuatu yang belum mereka tahu. Yani Allah muliakan mereka dengan ilmu. Ya, maka ini semua apa ya ikhwan? Dilalah ala tauhid, bahwa Allah berhak. Allah yang menciptakan kamu dan memuliakan kamu, maka dialah yang berhak untuk diibadai. Jika kalian bersyukur. Mensyukuri nikmat ini semua. Ya. Tak hanya Allah jadikan Anda atau yang dari tiada menjadi ada, ini suatu nikmat besar. Tapi Allah sempurnakan terus, menjadi sempurna. Dengan ilmu. Ini pun nikmat yang besar berikutnya. Maka ayyuhal ikhwah rahimani warahmakumullah, ini semua sebagai bukti bahwa Allah berhak untuk diibadahi. Sehingga ini adalah dilalah ala tauhid. Bukti-bukti kewajiban untuk bertauhid. At-tasi'ata asyra ad-dilala 'ala nubuwah. Bukti adanya nubuwah. Ya, karena memang ini merupakan wahyu yang Allah turunkan. Ya. Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan wahyu ini, maka ini sebagai bukti kenabian beliau. Al-ishrun ar-raddu 'alal Jahmiyah. Ke-20 bantahan terhadap Jahmiyah. Ya. Karena sebagaimana faedah ke-16 tadi, kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya karena Allah lah Al-Akram. Ya. Kemudian 17 bahwa Allah mencipta dan berhak untuk diagungkan. Kemudian yang 18 bukti kewajiban bertauhid. Tauhid dalam tauhidul ibadah dan tauhidul asma wa sifat. Maka ini semua sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Sehingga kalau kita mendapatkan isbatus sifat, karena kita mendapatkan faedah isbatus sifat, maka ini sekaligus mendapatkan faedah bantahan terhadap Jahmiyah. Karena kelompok Jahmiyah itu adalah kelompok yang menentang dan menolak sifat. Sifat bagi Allah Ta'ala. Mereka menyatakan Allah enggak punya sifat. Allah tidak punya sifat.
Ya. Yang mereka pada hakikatnya adalah ingin menyatakan Allah tidak ada, namun dengan redaksi Rabbun bila sifah. Ya. Ingin menyatakan la Rabb, nggak ada Rabb. Jadi kalau seperti ini ya langsung diingkari oleh kaum muslimin ya. Ateis berarti, kufur Anda. Namun dengan cara gimana? Dengan cara menyatakan Ar-Rabbu bila sifah. Rabb namun tanpa sifat. Sesuatu yang enggak ada punya sifat itu enggak ada. Sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada pasti punya sifat. Minimalnya sifat wujud, sifat ada itu sendiri. Dia katakan Allah tidak ada. Allah tidak punya sifat. Sesuatu yang enggak punya sifat, sesuatu yang enggak ada. Sesuatu yang tidak ada. Karenanya diperumpamakan oleh Imam Hammad bin Zaid rahimahullah al-Basri rahimahullah bahwa perumpamaan kaum Jahmiyah itu adalah perumpamaan ada seperti orang yang menyatakan saya punya pohon kurma di rumah. Oh ya, oh bisa kamu punya pohon kurma? Bagus, bagus. Kayak apa pohonnya? Oh, pohon kurma saya itu, ya, pohonnya nggak punya akar. Pohon nggak punya akar. Terus pohon nggak ada batangnya. So, nggak ada batang. Terus daunnya. Oh, pohon kurma saya nggak ada daunnya. Terus buahnya kayak apa? Tidak ada buahnya. Ya, semuanya nggak ada. Berarti apa? Kamu nggak punya pohon kurma. Namun dengan mengatakan apa? Pohon kurma tanpa sifat. Nah. Taib, sehingga faedah ke-20 yang kita dapatkan dari wahyu pertama ini adalah bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Al-hadiyata wal ishrun anna al-istihalata tadhhar. Faedah ke-21 bahwa al-istihalah itu tadhhar, tampak. Wallahu a'lam. Untuk faedah ke-21 ini Anda tidak bisa menjelaskannya karena Anda sendiri tidak memahami apa yang beliau maksudkan. Kemudian ats-tsaniyata wal ishrun, yang ke-20, ar-raddu 'alal qadariyah. Afwan, ke-22. Faedah ke-22. Bantahan terhadap al-qadariyah, para pengingkar takdir. Nah, orang-orang yang mengingkari takdir. Dari mana sisinya? Karena Allah mencipta. Allah mencipta, pasti Allah menentukan. Ada ketentuan di sisinya. Ya. Ada takdir. Allah Subhanahu wa taala mencipta, pasti di situ ada takdir. Ada penentuan dari Al-Khaliq. Nah, dan memang demikianlah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencipta kecuali sesuatu yang sudah Allah kehendaki. Semua yang Allah kehendaki pasti sudah Allah tulis. Ya. Dan yang semua Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu sesuai dengan ilmunya. Ini semua adalah takdir. Ini semua adalah maratibut takdir. Maratibnya iman terhadap takdir. Sehingga di sini adalah apa ya kawan? Bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari adanya takdir. Ats-tsalisata wal ishrun ar-raddu 'alal jabriyah. Ya, bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah ini maunya menetapkan takdir namun ekstrim. Ya. Mereka anti terhadap Qadariyah yang mengingkari takdir namun dengan cara ekstrim pula. Ya. Dengan menyatakan bahwa semua atau Allah menetapkan takdir semuanya ini dengan takdir Allah sehingga manusia enggak punya pilihan. Manusia adalah hanya ngikuti. Kalau sudah Allah takdirkan baik ya baik,
Allah takdirkan jelek, ya jelek gitu. Nah, sehingga mau sholat, mau nggak sholat, jangan yang nggak sholat, ya jangan disuruh sholat. Kenapa? Itu sudah takdir. Nah. Baik, yang lapar jangan suruh makan kalau gitu. Ya. Kamu kalau lapar, nggak usah makan. Ya, karena itu takdir sudah. Lo kan nanti mati, ya sudah takdirnya mati berarti nanti. Ya. Rumahnya jelek, ya sudah takdir. Nah, gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Kalau urusan nggak sholat, nggak takdir. Ya sudah, nggak usah sekolah, nggak usah makan, nggak usah ini, takdir sudah. Nggak ada yang berani dengan takdir. Nah, barakallahu fikum. Ar-rabi'a wal ishrun anna al-ibrata bi kamalin nihaya la bi naqsil bidayah. Ya. Faedah ke-24 adalah yang menjadi patokan itu kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Nah, sebagaimana penciptaan manusia, di awalnya hina dia, bahannya hina. Namun Allah ciptakan dia menjadi manusia yang sempurna. Ya. Awalnya dia nggak tahu menahu apa-apa, nggak punya ilmu. Allah ajarkan dia ilmu. Nah, sehingga nggak kemudian, kamu ini manusia ini jelek semua, terhina semua. Enggak, iya memang awal bahan penciptaannya iya. Namun dia sudah Allah sempurnakan. Allah jadikan makhluk yang baik, sempurna. Nah, kemudian Allah ajari dia dengan ilmu. Nah, tinggal kalau dia terus ngikuti ini tadi, yang ini disebut sebagai tarbiyah. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ada tarbiyah jasadiyah, ammah, tarbiyah jasad, fisik yang bersifat umum mengenai semua makhluk sehingga fisiknya baik, ya, fisiknya kuat, terus demikian. Ini semua makhluk. Tapi ada tarbiyah khassah, yaitu tarbiyah imani, tarbiyah ruhiyah imaniyah. Ya, yang ini hanya hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki dari kalangan kaum mukminin atba' rusul. Seperti itu. Sehingga enggak kemudian terus manusia dianggap hina karena bahannya adalah alaq. Nah, enggak, tapi kalau dia terus sempurna, maka al-ibrah adalah bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Nah, karena itu beda antara mukmin dengan kafir. Ya. Di antara kaum mukminin pun juga bertingkat-tingkat. Ya, juga bertingkat-tingkat imannya. Karena itu kita juga sangat memperhatikan adanya husnul khatimah. Nah, husnul khatimah. Sehingga kita ya ikhwan dihadap dalam kehidupan kita ini terus kita berupaya mendapatkan al-ilmu nafi'. Nah, wal amalus salih. Terus kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ini. Sekali kita mengucapkan Rabbunallah, pantang kita menanggalkannya. Istiqamah di atas ini. Sehingga kita berharap ini semua menjadi sebab Allah taala kokohkan kita. Yusabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, dengan kita terus beriman, berupaya mencari jalan hak, mengutamakan jalan hak. Nah, ini menjadi sebab. Ya, kita berharap ini menjadi sebab Allah memberikan sabat. Ya, sehingga kita mengakhiri kehidupan ini dengan di atas husnul khatimah. Yang ini sudah Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian sebagai muslim. Setelah perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di antara makna haqqa tuqatih, takwa terus, jangan pernah putus. Ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kalian ada di mana,
Ya, kapanpun kalian berada, itu terus di atas takwa. Maka kita berharap sebagaimana perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ya ikhwan, kita semua berharap Allah menjadikan kita mengakhiri kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Al-khamisah wal ishrun. Al-khamisatu wal ishrun. Faedah ke-25. Dzikru syarafil ilmi. Di sini ada penyebutan kemuliaan ilmu. Ketika Allah jadikan ilmu itu sebagai sebab kesempurnaan manusia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, sehingga ilmu sebab keutamaan, kemuliaan. Sehingga ilmu itu sesuatu yang mulia. Enggak pernah ada orang dimanapun sudah, mesti dia akan enggak ridha kalau disebut bodoh. Ya. Oh, bodoh kamu. Ini kan enggak akan ridha. Kenapa? Karena memang jahil itu sifat tercela, sifat kekurangan, sifat kurang. Nah. Sehingga orang yang berilmu itu memiliki apa? Kesempurnaan, kemuliaan. Sehingga ayyuhal ikhwah, di sini terdapat apa? Faedah penyebutan syarafil ilmi. Taib. Sampai faedah ke-25 ini, berikutnya beliau beralih pada wahyu kedua. Penyebutan faedah-faedah dari wahyu kedua. Sehingga, dari wahyu pertama, beliau bisa menunjukkan kepada kita 25 faedah. Ada fikih ya. Indalla la syai' menunjukkan fikih. Nah, fikihnya beliau terhadap nusus Al-Quran was sunnah. Inilah yang Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah jadikan dia faqih. Faqih itu fiqih. Ya, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama. Barakallahu fikum. Dan di sini menunjukkan apa? Bahwa seorang yang memiliki fikih itu tanda Allah menghendaki kebaikan padanya. Allah menghendaki kebaikan padanya. Sehingga ya ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apabila kamu ingin tahu sejauh mana perhatian Allah kepadamu, lihat sejauh mana semangatmu untuk bisa memahami agama. Bisa memahami agama. Karena Nabi bisa bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Sehingga tanda seorang diberi perhatian oleh Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah, ketika Allah jadikan dia faqih terhadap agama. Sehingga kalau Anda enggak punya fikih, Anda jauh dari fiqhu fid-din, memahami agama, menunjukkan Anda kurang, jauh dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Taib, lalu beliau berpindah ke wahyu kedua. Wa amma qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir, adapun firman Allah taala pada wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir, fa fihi masail. Di sini terdapat beberapa faedah. Al-ula anna ad-da'wata ila Allah la taqtasir ala nafsihi. Faedah pertama adalah bahwa dakwah ke jalan Allah tidak boleh terbatas pada dirinya. Tidak boleh dia tahu kebenaran lalu dia biarkan itu dia sendiri yang tahu. Ya, dia sendiri yang tahu. Tidak. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan al-haq dengan wahyu pertama itu, maka Allah perintahkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya, bangkit kamu sekarang,
Fa'anzir, berilah peringatan pada kaum. Siapa yang diberi peringatan? Kaumnya. Umat manusia. Nah, sehingga al-haq yang sudah kamu tahu, sudah sampai kepadamu itu, wahyu yang sudah kamu terima itu, jangan kamu biarkan hanya kamu saja yang tahu. Ya, tapi sampaikan kepada umat. Sehingga faedah pertama ini dari mana kita ambil? Dari perintah Allah Ta'ala untuk menyampaikan. Qum fa'andir. Ats-tsaniyah, yang kedua, khitabuhu bil muddatsir. Ya. Faedah kedua adalah bahwa Allah mengajak bicara nabinya dengan ucapan bil muddatsir, wahai yang berselimut. Nah, kenapa? Karena memang ketika menerima wahyu ini beliau dalam keadaan berselimut. Yang kedua, wallahu alam, sebagai isyarat bahwa selesai masa berselimut sekarang. Selesai masa tidur yang panjang, saatnya untuk bangkit. Karenanya Allah katakan, qum. Ya, wahai yang berselimut, qum. Bangkitlah kamu. Fa'anzir. Dan berilah peringatan. As-salisatu, faedah ketiga, anna da'iya yabda binafsihi fayuslih uyubaha. Ya. Yang ketiga, bahwa seorang da'i itu memulai dengan dirinya, maka dia perbaiki aibnya. Ya. Dari mana yang diambil? Khitab yang Allah sampaikan bahwa beliau dalam keadaan berselimut, wahai orang yang berselimut, mulai dari dirinya sendiri. Nah, untuk beliau bangkit, beliau sendiri yang bangkit sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ada da'i yabda binafsih, sehingga kita mengambil faedah di sini bahwa seorang da'i di dalam berdakwah itu mulai dari dirinya sendiri. Nah, perbaiki aib yang ada pada Anda. Nah, walaupun bukan maknanya Anda harus menjadi manusia yang sempurna. Tidak. Karena memang gak ada manusia yang sempurna itu. Nah, kecuali Nabi. Dengan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Adapun manusia biasa pasti akan ada kekurangannya. Namun namun tetap dia memulai dari dirinya, ya, perbaiki dirinya apa yang dia mampu. Nah, sebelum dia mengajak orang lain. Kaif dia akan mengajak orang untuk sholat sementara dia sendiri belum atau tidak sholat? Atau kaif dia akan mengajak bertauhid, mengajak umat untuk bertauhid sementara dia sendiri masih belum bertauhid? Nah, karena itu yabda binafsih fayuslih uyubaha. Ar-rabi'ah, faedah keempat, ta'zimullah ilman wa amalan. Ya. Mengagungkan Allah dalam bentuk ilmu dan amalan. Karena Allah perintahkan wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu agungkanlah. Besarkanlah, yakni azimuhu bitauhid. Agungkanlah Allah dengan tauhid. Ya, tauhid ini ilmu dan amal. Keyakinan dan amal. Al-khamisah, hujran ar-rijus. Ar-rujus. Karena memang Allah perintahkan. War-rujza fahjur. yakni al-asnam, berhala-berhala itu tinggalkanlah. Maka di sini ada faedah untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Taib, kembali ke yang keempat tadi, bahwa ar-rabi'ah yang keempat tadi, ta'zimullah ilman wa amalan, ini diambil dari wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa rabbaka fakabbir, ya, itu lebih kepada ilmu, mengagungkan Allah dengan tauhid, dengan iman. Wa thiyabaka fatahhir, yakni amalmu, bersihkanlah amalmu dari kesyirikan. Ada amal
Lebih kepada amal. Wa illa tauhid itu ilmu dan amal. Namun ditekankan di sini amal secara khusus. Warab dalam bentuk apa? Warabbaka fatahhir. Dan memang demikianlah dalam ibarah bahasa Arab sering amal itu diungkapkan dalam bentuk dengan ungkapan athiyab, pakaian. Kenapa? Karena itu selalu melekat pada hamba. Amal itu selalu melekat pada diri seorang hamba. Sehingga sering diungkapkan amal dengan pakaian. Sebagaimana pakaian itu selalu melekat pada seorang manusia. Itu faedah keempat. Yang kelima tadi al-hujran ar-rujz, yakni pada ayat berikutnya war-rujza fahjur. Ini perintah untuk meninggalkan berhala. Yakni segala yang diibadai selain Allah Azza wa Jal. Tadi perintah untuk meninggalkannya. As-sadisa yang keenam qauluhu wa la tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi kemudian berharap banyak. Yakni berharap keuntungan duniawi. Tidak. Jangan. As-sabi'ah qauluhu wa li rabbika fasbir. Faedah ketujuh adalah pada firman Allah Ta'ala dan untuk Rabbmu bersabarlah. Ya. Yakni untuk menjalankan ini semua, menjalankan perintah Rabbmu, menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan ibadah kepadanya, maka bersabarlah. Terlebih dalam menjalankan dakwah ini. Karena dakwah ini ya itu adalah jalan yang penuh tantangan. Ya, tidaklah seorang menegakkan dakwah yang berarti dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali pasti akan mendapatkan reaksi dari umat atau orang lain yang dia ajak. Nah, imma reaksi positif itu yang diharapkan sehingga dia mengikuti ajakannya ya, dan meninggalkan larangannya, atau reaksi negatif ya. Karena akibat dia tidak mau mengikuti ajakan dia dan sebaliknya tidak mau meninggalkan larangan. Nah, ini pasti akan muncul reaksi negatif. Ya. Muncul gangguan. Makanya di sini Allah perintahkan untuk bersabar. Wali rabbika fasbir. Ya. Seorang yang dicegah dari sesuatu itu pasti apa? Anda mencegah kesenangannya dia, mencegah syahwatnya dia. Ketika itulah Anda pasti akan mendapatkan reaksi. Ya, senangannya tidur. Antum cegah, jangan tidur. Salat sekarang, waktunya salat. Ya, dicegah tidurnya, diajak untuk salat, amar ma'ruf nahi mungkar. Reaksi. Ya, macam-macam, bertingkat-tingkat reaksinya. Ada yang tetap tidur, ada yang baik, bangun, salat. Bagus. Ada yang tetap tidur, ada ningkat sedikit, tetap tidur sambil marah-marah, terus begini. Makanya apa? Bertingkat-tingkat. Sampai ada yang mau mukul, mau ini, bahkan jangan heran kalau Anda pun, kalau ada sampai ada pada tingkatan mau dibunuh. Hatta Nabi, para Nabi pun sampai pada tingkatan hendak dibunuh oleh kaumnya. Maka ini adalah perintah apa? Wali rabbika fasbir. Fa'amarahu bitariq ilal quwwah ala ma taqaddam wa huwa as-sabr khalisan. Fafiha adabud da'i. Di sini Allah perintahkan untuk menempuh jalan menuju al-quwwah, kekuatan. Ala ma taqaddam, dalam menjalankan yang telah lalu, yakni menjalankan dakwah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan menuju kekuatan itu? Adalah as-sabr, sabar. Khalisan, murni untuk Allah taala. Dari mana faedah kemurnian ini? Karena Allah dahulukan wali rabbika fasbir. Mestinya apa? Fasbir li rabbik. Bersabarlah untuk Rabbmu. Tapi dibalik sekarang. Wali rabbika, yakni hanya untuk Allah, hanya untuk Rabbmu.
engkau bersabar. Sebagaimana dibaliknya, iyyaka na'budu. Mestinya apa? Na'buduka. Kami mengibadahi engkau ya Allah. Tapi dibalik. Dhamir ka ditaruh depan. Sehingga menjadi iyyaka na'budu. Ini berfungsi apa? Hanya kepada engkau ya Allah. Kami beribadah. Nah, demikian pula di sini. Dibalik. Sehingga apa? Sabar murni. Kesabaran itu untuk Allah. Sehingga jangan bilang, oh sabar kan ada batasnya. Nah, karena sabar untuk Allah, maka terus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan untuk manusia. Fafiha ada budda'i. Maka di sini terdapat apa? Adab seorang dai, yaitu salah satu adabnya adalah as-sabr. Jangan enggak sabar ya menghadapi umat, ya. Enggak sabar. Diajak enggak mau, oh maunya di ini saja ya misalnya. Enggak, sedikit-sedikit tinggalkan, sedikit-sedikit dihajar ya. Habis umat ini ya. Nah, tapi harus sabar. Nah, ini ada budai, seorang yang dai, seorang yang berdakwah dalam segala tingkatannya. Karena dai itu bertingkat-tingkat. Karena orang berdakwah itu juga bertingkat-tingkat. Nah, ada yang hanya sedikit mencurahkan waktu dan tenaganya untuk berdakwah. Ya, itu juga butuh kesabaran, walaupun sedikit. Ya, kalau sedikit gangguannya pasti sedikit. Ya, tapi dia harus sabar karena memang itulah kemampuan dia untuk berdakwah. Maka di situ dia butuh sabar. Nah, sehingga yang sedikit pun butuh sabar. Kalau dia mencurahkan semua ya, waktu, tenaga yang dia miliki untuk dakwah, maka butuh kesabaran yang lebih. Sehingga adab seorang dai pertama atau diantaranya adalah as-sabr. Li'annal khalal yadkhul ala ru'asa'id din ma tarakat hadhil wasaya au ba'daha. Ya. Karena khalal itu masuk mengenai kepada ru'asa'id din, pemuka-pemuka agama, ketika meninggalkan wasiat-wasiat ini atau sebagiannya. Faminha diantaranya al-hirs ala dunya. Diantaranya adalah ambisi kepada dunia. Kenapa? Enggak mau sabar. Enggak mau sabar. Nah, sehingga dia ambisi kepada dunia. Nah, enggak sabar dengan apa yang ada. Nah, ya, berapa banyak orang yang maftun ya akhwan, terfitnah. Loh, dia kan istiqomah dulu, dia kan penuh ini dulu sederhana, tawadhu. Oh, subhanallah, jatuh kepada hizbiyah, jatuh. Kenapa? Enggak sabar. Enggak sabar. Dengan apa? Dunia, di antaranya enggak sabar dengan dunia. Enggak sabar dengan apa yang ada sehingga ini kan bantuan ya, boleh kan ya, misalnya nggak taunya bantuan dari hizbi ya, atau dari hizbiyin ya, larut ya. Bukan nggak ada pamrih, tanpa pamrih iya, tanpa pamrih memang, tapi tiap bulan didatangi ya, tiap bulan didekati, masa mau ditolak? Bantu, yang bantu kok iya. Nah, yang bantu kan masa ditolak? Nah, sekali, dua kali iya. Oh nggak apa-apa, saya fulan itu yang dulu katanya ditahdir sebenarnya gini itu. Oh iya ya, makanya perlu tahu informasi. Padahal sudah ada tahdir dari ulama misalnya tentang seorang hizbi fulan. Tapi karena ini tadi yang bantu tadi ngasih tahu, ya. Atau ikhwanul muslimin bahkan kelompok yang sudah benar menyatakan hizbi ya. Jelas-jelas hizbi. Atau bahkan saya itu kutub. Syekh Rabi yang mentahdir itu enggak tahu. Ini kan ada ucapan ini. Mungkin beliau enggak tahu itu. Sehingga jangan menyalahkan saya itu kutub. Pertama masih ngingkari. Oh ya dasar hizbi memang gitu. Tapi enggak mau nolak dia. Kenapa? Bantuan ya. Masa yang bantu ditolak. Nah, sekali, dua kali. Terus begitu. Akhirnya apa? Larut. Ini di antara apa? Contoh
bagaimana ru'asauddin itu jatuh. Akibat apa? Ada musabr terhadap dunia. Termasuk dunia hududun nafas. Ya, termasuk dunia itu adalah hududun nafas, kepentingan pribadi dengan segala ragam dan bentuknya. Karena kalau sudah bicara hududun nafas itu enggak ada batasnya ya. Ragamnya banyak. Nah, fanaha anhu, maka Allah larang sikap enggak sabar karena berharap dunia, ambisi kepada dunia. Dari mana larangannya? Wala tamnun tastakthir. Ya. Janganlah kamu memberi sedikit, berupaya sedikit, namun berharap banyak. Ya, berharap banyak. Wa minha adamul jid. Di antara faedah pula adalah adamul jid, tidak ada keseriusan. Fanabbah alaihi biqaulihi ya ayyuhal muddatsir. Maka Allah ingatkan dengan firman Allah di bagian awal yang ayat pertama, ya ayyuhal muddatsir. Qum. Ini menunjukkan adanya jid wal ijtihad, kesungguhan dan keseriusan dalam dakwah. Dah, tinggalkan berselimut, saatnya bangkit sekarang. Baik, sudah masuk waktu isya ya? Nah, karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri pelajaran ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa illa masih banyak tersisa, banyak yang belum kita baca dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. InsyaAllah akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.